dalam firman Tuhan. Untuk itu waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Roy yang akan memimpin kita dalam firman Tuhan. Silakan Pastor Roy. Terima kasih Bapak Handi. Mari kita akan duduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, petang hari yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami tahu itulah rahasia keberhasilan, rahasia keberuntungan, rahasia kemenangan, rahasia hidup benar bagi kami sekalian. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memimpin orang-orang lain dari kegelapan mereka menuju pada terang-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, pikiran duniawi, dan segala sifat karakter yang tidak baik, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan kami sekalian. Tuhan akan memberkati kami, telinga pendengaran kami, panca indera kami, hati kami, supaya tertuju hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati para kekasih. Kita masuk pada part 21. Saudara, 10 tekad rohani peraih sukses. Saudara, saya mempunyai kebebasan untuk menyampaikan. Itu sebab setiap poin saya masuk pada in-depth ataupun pendalaman. Ya, setelah kita melihat secara sekilas 10 tekad tersebut. Nah, saya masuk bersama Anda. Kemarin kita sudah melihat in-depth dari poin 6. Anda sudah disucikan. Saudara, ternyata ini adalah satu pelajaran yang agak berat. Ya, saudara, saya mengakui ini sesuatu yang berat, tetapi bila mana saya dan Anda mempunyai rahasianya, ya, saudara, maka kita akan bisa mendapatkan keentengan dan kemampuan kita untuk kita boleh mendapatkan hidup yang suci dan berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, ada persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu diberikan kepada kita untuk menyucikan. Dia satu kali menyucikan, cukup. Tetapi tidak berarti dia menyucikan kita satu kali, kita suci terus. Ya, saya sudah jelaskan pada 2 minggu yang lalu, para kekasih. Nah, jadi hidup ini harus selalu dievaluasi, dikalibrasi supaya bisa kembali pada performanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Umpamanya sudutnya, umpamanya bidangnya. Nah, kita perlu mengkalibrasi supaya kita bisa sesuai. Contoh, kalau kita punya timbangan baik digital maupun timbangan konvensional, yang memakai beban itu, saudara, kalau itu sudah rusak ataupun itu sudah tidak beres, kita jualan, orang kecewa sama kita, tidak mau datang lagi. Dia bilang, wah, di tokonya Pak Roy ini timbangannya nggak beres. Nah, kemudian saya dilaporkan ke pemerintah daerah, kemudian dinas tera, dinas kalibrasi mendatangi toko saya. Ini satu contoh ya, saya tidak punya toko ya saudara. Nah, mendatangi saya dan kemudian menanyakan mana timbangannya. Kami mau mentera kembali, kami mau mengkalibrasi kembali. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa seringkali kita tidak mengkalibrasi, kita tidak menera kembali. Kita pikir sudah makan perjamuan kudus, sudah diurapi, kita sudah dibaptis, mengerti firman, melayani Tuhan, mengembalikan persepuluhan, berkorban. Wah, sudah habis-habisan deh. Pasti saya mati masuk surga. Saya bilang belum tentu. Ya, itu sebab kita perlu mengkalibrasi, menera kembali. Ya, membuat sudut perjalanan kita harus sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Katakan amin. Ya. Saudara, kemudian dalam ayat yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan kalimat ini. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Yang telah mati loh.
Tapi kalau dosa kita masih hidup, kita harus selalu mengkalibrasi. Tetapi kalau dosa kita sudah mati dan betul-betul kita hidup lepas dari dosa, nah itu memang sekali untuk selamanya. Ya. Seperti ajaran dari The Calvinist, ya. Nah, para kekasih, jadi kita harus bisa membedakan. Firman Tuhan itu sudah jelas, gamblang, eksplisit. Ya, cuma kita tidak mau mengerti. Ya, tiap teolog besar merasa dirinya sebagai teolog yang besar, boleh menetapkan dogma, boleh menetapkan, saudara, rule daripada teologi. Salah, dosanya besar malahan. Ya, jadi teologi besar, dosanya besar. Apa sebab? Menciptakan dogma yang non-alkitabiah. Para kekasih, itu sebab dari 2 rangkaian ayat ini, para gembala, para pendeta, saudara, para penginjil seringkali ditanya loh sama jemaat, sama orang-orang. Sekali sudah disucikan, kan terus bisa suci terus? Bisa. Kalau kamu sudah mati dari dosa. Kalau kamu belum mati dalam dosa, kamu tidak bisa. Kamu harus dikalibrasi, kamu harus disucikan, kamu harus ditera kembali. Ya, saudara, ini rahasianya. Jadi di sini kita melihat bahwa poin ke-6, Anda sudah disucikan. Ini menunjukkan bahwa kita ini wajib, berkewajiban supaya kita ini boleh benar-benar ada di dalam kebenaran Tuhan, sehingga bisnis mata pencaharian diberkati. Pelayanan, penggembalaan, penginjilan, kepemimpinan kita di dalam foundation, dalam yayasan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Para kekasih, nah saya ingin menunjukkan inilah orang yang bisa dipercayai. Yaitu Mazmur 24 ayat 3-6, 2 minggu lalu sudah kita baca. Orang yang bersih tangan, murni hati, anti tipu, dan tidak sumpah palsu. Ya, saudara. Nah, ini ciri-cirinya. Orang yang bersih tangannya 1, murni hatinya 2, anti tipu daya 3, tidak sumpah palsu 4. Saudara, ya. Jadi kita harus tahu bahwa inilah 4 hal yang membuat seseorang itu bisa dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mentera, dia mengkalibrasi hidupnya, sehingga dia boleh berkenan dan berlayak di hadapan hadirat Tuhan. Ya, saudara. Nah, apakah hidup suci? Ini 4 unsur ini, hidup suci. Ya, saudara. Hidup suci adalah 4 hal ini yang dikategorikan, yang diparadigmakan di dalam perjanjian lama melalui pemazmur. Ya, saudara. Jadi, untuk jelasnya, kita harus tahu bahwa hidup suci adalah 4 hal ini. Ya, nah, para kekasih, bagi orang ini, bagi orang yang hidup suci, ada berkatnya. Mari kita akan membaca dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Ya, ini sekali lagi kita baca ya. Tolong seorang saudara suka membaca buat kita semua. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, kita menitik beratkan pada kalimat A ya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Ya, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang artinya bersungguh hati itu apa? Yang hidup suci, yang tuhu, yang madep mantep kepada Tuhan. Nah, itu bersungguh hati, saudara. Nah, jadi orang yang bersungguh hati ini akan menerima ya sorotan mata Tuhan. Ketika mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, terkenalah kepada orang-orang yang bersungguh hati, yang hidup suci. Saudara. Nah, orang ini akan menerima kekuatan yang melimpah. Katakan kekuatan yang melimpah. Di dalam hidup saya,
ketika mata Tuhan menyorot saya. Ya, saudara lihat, kita tidak berdaya dengan kemampuan sendiri. Siapalah kita? Tapi kalau mata Tuhan menyorotkan kekuatan yang berlimpah-limpah, saudara, kita menjadi dikjaya. Kita bisa mengatasi semuanya. Kita bisa sesuai dengan kehendak-Nya. Kalimat kedua ini tentang satu teguran kepada Raja Asa yang sudah sombong. Ya, itu sebab Tuhan tidak bisa melihat dan menunjukkan kekuatannya yang melimpah kepada orang sombong seperti Raja Asa. Ya, saudara, Tuhan tidak sudi melihat Raja Asa lagi. Raja Asa sudah pernah ditolong, 2 minggu yang lalu saya jelaskan. Tentara dari Ethiopia dan raja-raja yang lain sejumlah 1 juta tentara. Seperti air datangnya, dikalahkan oleh Raja Yehuda ini. Saudara, raja yang kecil. Karena kuasa Tuhan. Tetapi kemudian dia membanggakan bahwa itu adalah kehebatan dia. Perlengkapan tentara dia. Dan Tuhan tidak suka. Kalau saya dan saudara sudah ditolong oleh Tuhan, sudah berhasil, jangan mengatasnamakan diri kita keberhasilan tersebut. Amin. Itu satu kejahatan di mata Tuhan. Para kekasih, ini pelajaran yang penting sekali buat kita. Ya, saudara. Berikut. Menurut Alkitab, orang yang tidak suci hatinya itu cenderung kriminal. Ya, saudara, kalau di Alkitab kita bisa mencari ayatnya banyak. Ya, bisa cari ayatnya, ada banyak ayat tentang orang yang tidak suci, hidupnya jelek, hidupnya jahat. Hatinya tidak suci, pikirannya tidak suci, hidupnya jahat. Cari ayatnya. Ya. Nah, para kekasih, saya mengulas ini sedikit dari psikologi massa, ya, keadaan sosiologi, dari satu moralitas. Saudara, pribadi yang tidak bermoral adalah penyumbang terbesar kriminalitas. Lepas dari jenjang pendidikannya, orang yang hebat mempunyai gelar yang banyak, barangkali dia mempunyai gelar yang paling top, jumlahnya banyak, berendeng di muka dan di belakang namanya. Nggak terpengaruh. Pendidikan tidak terpengaruh, saudara. Tetapi moralitas, saudara. Jadi kenapa seseorang tidak suci? Karena memang pribadinya tidak bermoral. Orang yang sedemikian adalah penyumbang terbesar menjadi orang kriminal. Ya, saudara. Jadi jangan anggap orang kriminal itu hanya preman saja atau orang-orang yang tidak berpendidikan. Tidak, ya, ada di dalam dunia kepolisian dan kriminologi disebut sebagai white collar crime ataupun kriminalitas dari color ini apa namanya nih? Bagian ini apa? Kerah putih. Ya, kriminalitas kerah putih. Siapa? Orang-orang yang berpangkat, ya, orang-orang berpengaruh, yang berpendidikan tinggi, saudara. Jadi ketidaksucian itu bukan dari yang bisa dilihat oleh masyarakat, tetapi yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat, yang hanya dilihat oleh mata Tuhan dan dirasa oleh diri kita sendiri. Ini kita harus ajarkan pada jemaat, para kekasih, ya. Jadi faktor pertama adalah moralitas. Kedua, degradasi mental. Ada beda antara moralitas dengan mental. Ya, ada kemerosotan, degradasi mental. Ini disebabkan oleh karena stres, depresi, yang tidak ada katup pelepasan secara rohani, yaitu pertobatan. Orang mengatakan, ya saya menjadi jahat, saya lupa daratan, sehingga saya memperkosa orang, sehingga saya korupsi, sehingga saya membunuh orang. Karena tidak ada katup pengaman pada saya. Itu berkecamuk dalam diri saya, dalam batin saya. Sehingga meledak dalam bentuk kriminalitas. Ya, saudara. Itu adalah alasan klise. Sebenarnya adalah karena mentalnya merosot. Jadi orang yang mentalnya merosot, degradasi mental, karena stres dan depresi,
Maka orang ini, para kekasih, dia membutuhkan katup pengaman, katup pelepasan. Ya. Katup pelepasannya adalah pertobatan. Dan orang yang tidak ada pertobatan, dia tidak ada katup pelepasan. Kita melihat rice cooker ataupun pressure cooker, panci presto, itu ada katup udara, katup uap. Sebab kalau tidak ada katup uap itu panci meledak. Ya saudara, meledak. Kenapa? Karena tekanan uap itu besar sekali. Jadi ketika di dalam itu sudah temperaturnya sudah memadai untuk mematangkan masakan, tekanannya juga sudah cukup kuat, maka keluarlah melalui katup pelepasan. Sehingga ini membuat stabil sesuai dengan standar volume daripada panci presto tersebut. Kalau pancinya kecil, standarnya adalah berapa atmosfer. Temperatur berapa. Kalau pancinya besar, standarnya tekanan berapa atmosfer. Temperaturnya berapa. Ya, sudah itu sesuai dengan volume. Tetapi kalau panci presto tidak ada katup pelepasan, berbahaya. Ya, itu akan membunuh pemiliknya. Para kekasih, kenapa ada degradasi mental? Karena stres, orang stres dan orang depresi tidak ada katup pelepasan. Bagi kita, hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, katup pelepasan semua stres kita, semua depresi kita adalah bertobat, para kekasih. Ketika bertobat, Tuhan membuat tekanan dan panasnya semua normal, turun. Nggak jadi meledak, tidak jadi kriminal. Ya saudara, ingat semua dosa adalah kriminal. Baik dosa kekotoran, kenajisan, maupun dosa-dosa kriminalitas. Ya saudara, nah ini disebabkan karena degradasi mental. Degradasi mental disebabkan karena orang stres, orang depresi, tidak bertobat. Ya saudara, nah disinilah. Banyak kali orang mengatakan, saya sudah sumpek hati saya sudah budak, saya sudah pack sekali pikiran saya dan hati saya mau cari pelepasan. Saya mau main-main, saya mau ke night club, saya mau ke panti pijat, saya mau ke apa. Kata mereka mau melepaskan dengan katup pelepasan tersebut. Saudara, bisakah? Semakin berdosa. Katup pelepasan kita yang membuat kita bisa save adalah bila kita bertobat. Amin. Nah, bertobat itulah. Kita dibantu oleh pengurapan minyak. Roh Kudus mengurapi kita. Kita dibantu oleh perjamuan kudus. Wah, itu sudah lebih dari cukup, para kekasih. Jadi jangan kecil hati menghadapi keadaan tersebut. Ya, jadi kalau kita tidak tertutup kemungkinan, bukan suatu keniscayaan memang, bukan suatu keharusan, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang abdi Allah membutuhkan katup pelepasan. Nah, apakah katup pelepasan? Pertobatan. Ketika mau berbuat dosa, dilepaskan. Ya, dihilangkan. Ketika mau meledak, dilepaskan. Bertobat, minta ampun. Saudara. Nah, inilah katup pelepasan. Sehingga tidak terjadi goncangan mental. Dari karena kita stres, dari karena depresi, tekanan hidup. Sangat susah batinnya. Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan. Jadi banyak masalah di dalam jemaat yang kita hadapi, yang kita temui, adalah karena orang stres, tidak ada pertobatan. Saudara, obatnya stres dan depresi adalah bertobat. Bukan menyalahkan pasangan hidupnya, bukan menyalahkan orang tuanya, menyalahkan anaknya, menyalahkan pendetanya, tetapi bertobat. Sudah, itu adalah katup pelepasan yang ilahi. Katakan, katup pelepasan yang ilahi adalah pertobatan saya.
Saudara-saudara akan relief, saudara akan enteng, saya akan dibebaskan dan saya akan save. Ya saudara, itu sebab para kekasih, kita itu memelihara hidup suci dengan menjaga gradasi mental. Jangan tambah D. D itu artinya merosot. D itu artinya hilang. Ya, jadi gradasi yang hilang karena merosot, nggak boleh. Kita harus mempunyai gradasi mental yang bagus, yang progresif, yang naik, menanjak, sehingga kita selalu hidup berkenan di hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga para kekasih, kondisi sosial. Misalnya kecemburuan sosial. Ini menimbulkan kriminalitas, betul apa tidak? Udah puluhan kali deh di negara kita terjadi. Karena kecemburuan sosial. Jurang antara yang kaya dengan yang miskin terlalu lebar. Saudara. Sehingga apa? Kecemburuan sosial inilah menghasilkan orang-orang yang kriminal. Nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak. Begitu ada kata serbu, rampok, semua ikut. Kenapa? Karena sudah terpendam dalam hati dan pikiran kecemburuan sosial. Diakibatkan karena apa? Pengangguran, kemiskinan, kebencian, sara. Saudara, jadi kondisi sosial inilah gereja mempunyai tugas sebagai terang dan garam dunia. Amin. Nah, jadi kita harus menstabilkan lingkup hidup kita, milieu kita. Saudara, supaya apa? Supaya mereka ada di dalam keadaan yang stabil, yang baik. Saya anjurkan di mana ada gereja Anda, ada gereja saya, kita harus suka memberikan bantuan kepada masyarakat melalui RT dan RW dan kelurahan. Karena kita menjadi terang dan garam. Jangan merasa keberatan. Mulai dari sedikit, tambah lama tambah banyak kita bisa memberi. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu bahwa kita ini bukan semata-mata orang yang diberkati oleh Tuhan dan tidak peduli dengan masyarakat yang miskin. Jangan sampai gereja tidak menjadi terang dan garam di bidang sosial. Ya, jadi kita harus bagikan sembako. Kalau dirasa akan menimbulkan sara, serahkan bantuan sembako atau bantuan uang dari gereja kita kepada RT RW, biar mereka yang bagi. Tidak perlu publisitas, tidak perlu ada spanduk. Ini dari gereja X, tidak perlu. Saudara, yang perlu adalah mereka akan mempermuliakan nama Bapa di sorga. Yang perlu adalah berbuat baiklah kepada mereka. Amin. Nah, kalau kita bisa demikian, kita ikut serta menstabilkan kondisi sosial. Ya, supaya kita tidak dinilai sebagai orang-orang Kristen yang eksklusif. Tapi kita orang-orang Kristen sebagai anak bangsa inklusif. Memasukkan mereka. Memasukkan mereka di dalam kita. Memasukkan kita di dalam mereka. Itu namanya inklusif. Jangan eksklusif. Saudara, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengeliminir semua kecemburuan sosial. Karena banyak pengangguran dan kemiskinan di sekitar kita. Banyak sekali. Kalau itu didiamkan, benci yang muncul. Akibatnya gereja menjadi sasaran. Anak-anak Tuhan menjadi sasaran. Ya, jadi itu tidak boleh, kita harus menjadi terang dan garam. Kita harus selalu bersedia. Mereka membutuhkan apa, perbaikan jalan, kita harus kasih bantuan. Mereka membutuhkan untuk 17-an, untuk Idul Fitri, Lebaran, kasih, saudara. Untuk apa? Untuk supaya mereka tahu bahwa kita tidak eksklusif, kita inklusif. Ya, saudara. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang keempat terakhir, sebetulnya ada sekitar 7-8, tapi sudah saya gabung dan saya
ringkas intisarinya 4 poin ini. Penyebab keempat daripada kecenderungan hati manusia untuk kriminal adalah urbanisasi dan industrialisasi. Urbanisasi berarti pindahnya masyarakat dari pedesaan menuju kepada kota, urban, kota. Ya, saudara. Nah, dari desa menuju ke urban, ke kota, sehingga dinamakan urbanisasi. Kenapa terjadi urbanisasi? Karena di kota ada industrialisasi. Pabrik dibangun, ya, perusahaan-perusahaan besar dibangun, jaringan network, pemasaran ada di kota, tidak mungkin ada di desa. Nah, orang-orang pada pindah. Suaminya dapat kerja di kota, lama-lama istri anak-anak ditarik. Nah, terjadilah urbanisasi. Dari sosio pedesaan, ya, sosiologi pedesaan yang simple, yang sederhana, yang bersahaja, ketika orang desa pindah ke kota, ketularan dengan jiwanya kota. Nah, ganti pakaiannya, ganti style rambutnya. Ya, dulunya rambutnya itu disisir dari kiri ke kanan, sampai di kota dari kanan ke kiri. Ya. Nah, ini perubahan. Demikian juga apa? Ya, kalau di desa pakai sandal jepit. Tapi di kota sudah beda. Pakai sandal yang haknya 12 cm. Ya, atau 17 cm. Nah, jadi di sini kita melihat perubahan. Urbanisasi menghasilkan perubahan sosiologi dan psikologi masyarakat. Bila mana masyarakat tidak kuat, aduh, uangnya sudah habis. Untuk menata tempat kos saya ini supaya kelihatan seperti orang kota. Menata diri saya, aksesorisnya harus seperti orang kota, bukan seperti orang desa lagi. Wah, uangnya habis. Gimana ya? Nah, mulai pikiran jahat muncul. Saudara yang kekasih, jadi bagi orang yang tidak mempunyai firman, berbuat kriminalitas itu batasannya tipis. Mereka bahkan menganggap aku harus. Kok kamu enak? Aku sengsara. Aku harus. Nah ini loh, saudara. Makanya sekali lagi Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia. Sebuah kota yang ada di atas bukit tidak mungkin tidak kelihatan. Saudara, aku terang dunia, kamu juga terang dunia. Sabda Yesus. Jadi kita sekali lagi, para kekasih, para gembala, para pastor, perhatikan. Alokasikan uang juga untuk masyarakat sekitar. Dimulai dari sedikit. Tidak bisa tiba-tiba banyak. Tetapi kalau dari sedikit kita mulai memberi, saudara, itu sudah bagus. Sudah membuat tensi di sekitar kita. Tensi. Saudara tahu tensi, tekanan darah. Ya, ataupun apa itu namanya? Ya tensi lah. Tensi itu ya tensi. Ya, itu tensi yang tinggi itu sudah mulai mereda. Ya, mulai mereda. Para kekasih, saya kok teringat nih, ya. Ini di luar pelajaran yang saya sampaikan, ya. Ada banyak orang menderita sakit asam lambung naik. Jadi asam lambung itu tensinya lagi tinggi. Nah, saya bicara tensi, bukan tensi darah, itu sudah umum. Anda sudah tahu bagaimana mengatasinya. Tetapi yang tidak semua orang tahu adalah asam lambung yang tensinya tinggi, naik sampai ke atas, sampai ke ulu hati. Istilah medisnya adalah GERD. Nah, GERD. Itu singkatan, GERD itu singkatan. Ya. Nah, saudara, maka karena asamnya besar, maka tenggorokan ini menjadi panas kebakar. Karena naik sampai ke tenggorokan. Para kekasih. Nah, saya baru baca beberapa hari yang lalu, kalau ada orang asam lambungnya naik, tolonglah, ya, itu pasti mual. Pasti mual. Puji Tuhan selama ini saya belum pernah
Dan semoga sampai saya mati jangan sampai pernah. Ya. Dan mual. Ketika orang merasa mual, terus mereka makan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk meredakan mual mereka. Malah keliru. Asamnya makin tambah. Justru kalau asam lambung naik, makanlah daging-dagingan. Daging-dagingan ini daging beneran, bukan busa. Ya, daging yang semua dari daging pokoknya. Sop daging, sate daging, semua daging sapi. Untuk apa? Untuk meredakan mual. Jangan dikasih buah. Makin naik asamnya. Satu itu. Dua, tolong dimasukkan di atas lidah kita garam sedikit. Garam. Ya, dalam bahasa Jepang uyah. Ya. Nah, itu kasih uyah sini sedikit. Lalu kemudian diisap-isap. Kasih lagi sedikit. Karena asam lambung itu sifatnya asam, bukan? Garam itu sifatnya basa. Dalam ilmu kimia, basa, B-A-S-A. Ya. Nah, sehingga asam lambung yang naik itu dengan kita apa itu namanya? Mengemut itu apa namanya bahasa Indonesianya? Ya, saudara tahu ya. Menghisap garam, ya, maka asamnya turun. Gak usah ke dokter, sudah sembuh. Ya. Nah, itu. Ini sekedar saya, mumpung ingat. Ya. Lain kali saya ingat, tapi tidak ada forum Zoom, ya saya tidak bisa bicara. Tapi ini banyak dialami oleh bangsa kita. GERD. Ya, itu sedikit ya, saya agak menyimpang ke situ. Semoga bermanfaat. Para kekasih, tadi saya sampai di mana? Nah, ya, nyimpangnya terlalu jauh. Para kekasih perhatikan. Jadi saya ingin supaya kita menjadi garam dan terang. Ya, supaya masyarakat di sekitar tensinya turun. Kecemburuan sosial makin menipis. Kebencian hilang. Ya, banyak kalangan itu melarang adanya gereja di Indonesia, alasannya eksklusif. Ya, kita tidak bisa terlalu menyalahkan mereka. Karena memang di mata mereka kita eksklusif. Itu sebab kita harus minta hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, dengan demikian kita meredam kriminalitas dari wilayah area kita berada. Tuhan memberkati kita. Saudara, konsep Alkitab tentang hidup kudus, saya perlu menegaskan sekali lagi, adalah sesuai 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Tolong dibacakan, seorang saudara suka membacakan. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Ayat yang keempat, ya saudara, saya perlu menjelaskan sedikit. Pada 2 minggu yang lalu saya tidak menyertakan ayat 4, hanya ayat 5. Ya, perhatikan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata kimiawi. Ya, senjata apa? Kimiawi apa duniawi? Nah, saudara tidak memperhatikan ya, duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan titik-titik kuasa Allah. Nah, kita sudah ketahuan senjatanya aja kuasa Allah. Terus musuh kita apa? Setan.
Ya, roh duniawi, roh penguasa di udara ini, yaitu roh setan, itu musuh kita. Nah, saudara, dengan itulah kita membutuhkan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng pertahanan dari iblis dan kawan-kawannya yang menguasai udara, atmosfer kita. Ya, saudara. Kemudian membumi, ayat 5 itu membumi. Ayat 4 itu udara, ya angkasa, atmosfer. Ayat 5 membumi di dunia. Kami mematahkan setiap siasat orang, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Membumi, ini pikiran saya dan pikiran Anda. Kita juga harus menaklukkan. Ayat 4, kita harus taklukkan angkasa, atmosfer kita, bahkan aerospace kita di luar angkasa, saudara. Dan ayat 5, membumi, di mana kita menjejak tanah ini. Di mana kita harus menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Katakan, saya harus menaklukkan segala pikiran saya kepada Kristus. Nah, saudara, kita itu sudah kalah sama Kristus. Karena kita nggak usah perang dengan Kristus, kita sudah menaklukkan. Kristus diam, tidak jadi menghancurkan saya. Coba saya tidak menaklukkan pikiran saya kepada Kristus, Kristus perang melawan saya. Cilaka saya. Cilaka Anda. Oke? Jadi di sini kita melihat bahwa kenapa banyak orang dilawan oleh Allah. Karena dia tidak mau menundukkan pikirannya. Para kekasih. Jadi kalau seorang pebisnis, mungkin saudara berkata, wah ini untuk khusus pendeta atau penginjil, atau pendeta muda, atau pelayan sidang. Tidak, pebisnis penting sekali ini. Karena mereka hidup di marketplace yang berdosa sekali. Saudara, kaum profesional penting sekali ini. Karena kaum profesional sebagai intelektualitas negara sangat penuh dan syarat dengan dosa. Sangat. Saya tahu banget itu. Ya, saudara. Semakin kalangan elit di bidang intelektualitas akademisi, semakin syarat dengan segala perkara dosa dunia. Saudara. Nah, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya hamba ini rendah hati. Supaya hamba ini berserah kepadamu. Sebelum engkau melawan hamba, hamba harus tunduk lebih dulu kepadamu. Wah, Tuhan senang. Tuhan happy. Punya abdi, punya hamba, semacam saya dan semacam Anda yang sedemikian. Anakku, kau luar biasa. Berarti pengenalanmu dan pemahamanmu akan firmanku bagus. Aku beri nilai bagus, anakku. Karena sebelum aku menundukkan engkau sudah menundukkan dulu pikiranmu kepadaku. Ya udah, aku jatuh hati jadinya. Saudara lihat, kalau saya dan saudara bisa demikian, hidup kita ini terus-menerus dapat kemurahan Tuhan. Amin. Mudah kan? Kita nggak usah nangis, doa menangis sampai, sudah sampai air mata ya keluar, kemudian zat cair juga dari lubang hidung ya keluar, terus kemudian zat cair dari mulut juga ya keluar. Itu udah doa entek-entekan itu. Tapi tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kamu datang hanya dengan sikap saja. Sikap menangis. Tapi tidak datang dengan hatimu. Tundukkan pikiran kepada Kristus. Saya yakin, kalau dia melihat kita menundukkan pikiran kita kepadanya, saudara, maka dia akan jatuh hati. Ya. Nah, pada gambar ilustrasi ini, orang ini menemukan satu jigsaw puzzle, satu potongan daripada jigsaw puzzle yang lepas daripada otaknya. Kalau itu dipasang, dia bisa sadar waras pikirannya.
bisa menundukkan pikirannya kepada Kristus. Tetapi banyak kali kita membuat pikiran kita ora waras. Membuat pikiran saya dan pikiran Anda tidak waras. Kita copot satu. Saudara. Seorang dia menulis di profil daripada handphonenya dalam bahasa Jawa, wong ora waras bebas. Artinya orang yang tidak waras bebas. Saya tidak usah sebutkan dalam bahasa Jawa ora waras itu apa. Hanya 4 huruf saja. Dia bilang orang ... bebas. Artinya tidak bisa dijerat hukum. Sesukanya. Orang menganggap, oh wong dia orang nggak waras kok. Ya sudahlah, biarin dah. Ya, saudara, ingat. Ini dibikin tidak waras. Kita sengaja membuat pikiran kita tidak waras supaya kita berani kepada Tuhan. Supaya kita berani melanggar hukum. Saudara, Tuhan bilang, nak, masukkan kembali itu, potongan itu. Supaya kamu waras. Supaya kamu normal pikiranmu. Kalau pikiranmu normal, kamu pasti menyerahkan pikiranmu kepadaku. Amin. Nah, saudara, itu sebab tolong ilustrasi ini, gambar ini ya. Jangan sampai lupa ya. Bahwa seringkali kita orang itu sengaja mencabut ya, 1 unit. Ya saudara. Dari otak kita. Supaya kita tidak waras. Para kekasih, kita pikir kalau aku tidak waras, aku bebas. Tidak ada hukum yang bisa menjerat. Karena tidak waras. Saudara, memang itu dalam KUHP begitu memang. Ya. Itu sebab banyak orang membuat dirinya tidak waras. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak boleh. Pasang itu. Yang satu kamu copot, masukkan lagi. Supaya kamu waras. Setelah kamu waras, tundukkan pikiranmu kepadaku. Maka aku akan memberkati dan mempercayai kamu luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya saudara. Ingat ya, di dunia ini banyak orang sengaja tidak waras. Para kekasih. Nah, di sini disebutkan ya, menawan setiap pikiran kepada ketaatan akan Kristus. Ya, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Bringing every thought, membawa setiap pikiran into captivity to the obedience of Christ. Supaya apa? Setiap pikiran itu ditawan. Lalu ditundukkan kepada Kristus. Kita sendiri yang menawan kemauan kita. Aku tidak mau liar. Hai pikiran, aku tawan kamu. Aku tundukkan kepada Kristus. Sampai kita mati, kita harus tetap belajar, berjuang untuk melakukan hal tersebut. Saudara setuju demikian? Maka Tuhan akan mempercayai kita. Kepercayaan itu mahal, saudara. Itu sebab bagaimana Tuhan bisa mempercayai saya dan Anda ketika kita memasang kembali pikiran yang abnormal itu menjadi normal. Lalu kita tundukkan kepada Kristus. Sudah. Itu kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita? Ayat yang kelima, siasat, keangkuhan, segala pikiran. Saudara, ini 3 virus yang dahsyat. Ya, saudara. Itu sebab saya ingin supaya kita semua memahami pelajaran ini. Tolong ini diajarkan kepada jemaat. Ya, supaya kadang-kadang disinggung soal menyerahkan pikiran kepada Kristus. Ya, para kekasih, saya menayangkan ini penting juga agar dipuji dan dimegahkannya harus brain blushing ataupun cuci otak dengan darah dan firman-Nya. Otak adalah pusat kendali hidup kita, harus disucikan agar Allah
lancarkan kuasa dan jaminannya kepada kita. Katakan amin. Ya. Nah, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, segala yang belum dilihat oleh mata, semua yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah itu berarti never. Ya, kalau belum itu masih akan. Tetapi tidak pernah, kata ayat Alkitabnya, ya, redaksionalnya, editorialnya dalam Alkitab adalah tidak pernah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Kata tidak pernah itu ya sudah nggak bakal ada. Sepertinya kita ini nggak punya ide sesuatu apapun. Nah, asal itu baik buat kita, diberikan kepada kita. Bila mana? Apa? Bila mana kita mengasihi Tuhan. Siapa orang yang bisa tulus, kudus mengasihi Tuhan adalah orang yang pikirannya sudah waras, sudah diserahkan kepada Kristus. Itu hanya Dia yang bisa. Maka bagi orang tersebut, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatinya, sudah disediakan Allah bagi orang tersebut. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Hidup selalu berat. Mungkin beberapa saudara punya pikiran, wah enak ya berkhotbah begini, gampang saja bicaranya. Saya membayar mahal. Istri saya, Pastor Syaini almarhum, membayar mahal. Saudara, kami berdua membayar mahal sekali. Tetapi kami bertekun. Dalam kesengsaraan, penderitaan, tidak bisa makan, tidak punya uang, harga diri diinjak-injak, mulai berhasil, dihantam kiri kanan. Harus semua kita berjuang. Itu untuk menunjukkan ketangguhan kita. Ya, kamu hantam aku, kamu tendang aku, kamu mau banting aku, coba aja. Aku tetap kokoh dan kuat. Nah, itulah saudara. Jangan kecil hati. Ya, Pastor Roy bisa mengatakan demikian, Pastor Timothy bisa mengatakan demikian, karena dia sekarang sudah begini-begini. Tidak. Sampai sekarang pun saya masih berjuang. Saya tidak merasa arrived, saya tidak merasa mapan. Kalau saya merasa arrived, saya merasa mapan, saya berhenti. Kalau saya berhenti, Tuhan tidak percaya lagi sama saya. Tuhan hanya mau kalau saya kerja buat Tuhan. Sampai saya mati, baru berhenti. Ya. Kalau belum mati terus, kata Tuhan. Nah, itu sebab saya ingin supaya kita semua berani menghadapi tantangan, pencobaan, ujian, testing. Wah, aneh-aneh. Tidak masuk akal. Bahkan kita menjadi gregetan dan gemes sekali. Saudara, kita ingin membalas dendam, kita ingin tidak terima. Itulah namanya ujian kayak begitu. Saudara, kalau saudara mendapatkan ujian, bagaimana? Enak, yang enak begitu, ya. Ujian saudara dibawa ke rumah makan, ya. Kemudian saudara pilih menu, ya. Kemudian lembaran ujian diberikan pada saudara, dan dosen di samping saudara, Pak Roy jawab ini. Nomor 1 ya, jawab ini. Es jusnya avocado diminum dulu. Ya. Ini cemilannya dimakan dulu. Satenya lupa, ayo makan. Ya, setelah itu nomor 2, Pak Roy jawabannya ini, tulis. Menurut saudara itu ujian apa? Ya, itu bukan ujian. Itu adalah suatu bujukan, kepalsuan. Ujian lain. Saudara tidak boleh bawa handphone. Saudara selalu dicurigai, yang menjaga bukan guru dan dosen Anda. Dari perguruan yang lain, dari sekolah yang lain, yang engkau tidak kenal siapa dia. Ya. Kadang-kadang dia pakai kacamata hitam. Supaya apa? Supaya nggak tahu liriannya ke arah mana. Dan Anda pikir sebagai murid, kita pikir, wah puji Tuhan,
yang mengawasi ujianku pakai kacamata hitam. Pasti dia tidak ngelihat aku. Ya, salah. Ujian itu memang sesuatu yang wah berat, nggak terima rasanya kita. Ya saudara, waktu selesai, serahkan semua jawaban. Nggak boleh saya bilang, Bu, saya belum selesai, tolong minta setengah jam lagi. Saya disuruh keluar. Ya, lembaran jawaban saya dicoret dengan pagar yang melintang begitu. Silang. Para kekasih, ujian itu berat. Tapi saudara harus, saya harus. Untuk apa? Untuk tahu isi hati kita. Kita pendendam, kita mau balas, kita mau nggak terima, kita mau wah ini itu segala macam. Nah, kalau kita bisa meredam itu dan menghancurkan itu, lebur semuanya. Tuhan bilang, anakku, ujian selesai. Kamu lulus dan kamu sungguh-sungguh mendapatkan nilai yang luar biasa. Ya, summa cum laude. Wah, menyenangkan sekali. Ya. Saudara diselempangi summa cum laude. Cum laude. Menyenangkan. Kita lupa dengan ujian kita. Kenapa? Karena kemuliaan mulai datang. Saya sarankan dan saya kuatkan para kekasih. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sesuatu hal yang down di bidang bisnis, dalam kerjaan, dalam produksi, di dalam marketing, di dalam perdagangan, pendapatan hasil gaji merosot dan lain sebagainya. Saudara, ya perusahaan itu tidak bodoh, ya. Perusahaan yang menggaji kita itu tidak bodoh. Ya sekarang pemerintah menganjurkan work from anywhere. Kerja dari mana aja. Kamu mau kerja sambil di pantai di Bali sana, boleh. Kamu mau kerja di Pulau Komodo, makan bersama Komodo, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya. Tetapi terus gajinya juga dilorot, saudara. Jangan anggap perusahaan juga membayar penuh sama saudara. Itu onmogelijk, orang Belanda bilang. Impossible. Karena perusahaan merasa rugi kalau kita tidak datang ke kantor. Dia tidak bisa ngawasi kita. Dia tidak begitu percaya sama kita. Jadi untuk win-win solution, ya gaji kita direndahin. Tapi kita boleh bebas. Sambil kerja, sambil minum kopi di kafe. Sambil kerja, ibu-ibu sambil masak, sambil gendong cucunya. Tapi gajinya diturunkan. Semua itu win-win solution. Ini dunia. Saudara, tetapi seorang hamba Tuhan, seorang pebisnis, seorang profesional Kristen, dia harus bisa mengambil hati Tuhan. Sehingga ketika masa pandemi dengan segala efek negatifnya dan efek dominonya. Sekarang bensin naik. Saya mau tanya, saudara susah apa enggak? Jujur, susah apa tidak? Saya mau dengar, susah apa tidak? Susah ya, susah ya. Tapi puji Tuhan saya senang. Kenapa saya senang? Karena saya pakai bensin turbo. Sebelum ini bensin turbo itu 17.900. Sekarang ketika Pertalite naik, kemudian Pertamax turbo diturunkan 2.000 menjadi 15.900. Puji Tuhan. Jadi orang banyak susah, saya senang. Karena bensin saya diturunkan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, para kekasih, jadi memang keadaan ini demikian. Ya, jadi saya dan saudara harus bersyukur dalam segala perkara. Amin. Maka Tuhan tetap menjamin saudara. Tetap menjamin saya. Jangan kecil hati. Enggak apa-apa, bensin mau naik berapapun silakan. Tuhan memelihara aku sebagai biji matanya, sebagai kekasih hatinya, umat pilihannya. Ya.
Asal aku waras, asal pikiranku benar, tunduk kepada Kristus. Aku nggak takut apapun. Aku tidak khawatir apapun. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Ya, Amsal 15 ayat yang ke-6, kita akan baca. Salah seorang saudara suka baca. Kasihan Ibu Titi terus-terusan. Amsal 15 ayatnya yang ke-6 bunyi firman Tuhan. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ripka. Saudara, dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-6, saya akan agak panjang bicara di sini ya. Ini sebagai bukti bahwa orang yang hidup kudus tidak sia-sia. Buktikan, saya tulis itu ya. Hidup kudus tak sia-sia. Amin. Buktikan. Jangan cuma amin, buktikan. Ya, saudara. Nah, ayat ini menyebutkan di rumah orang benar ada banyak harta benda. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saudara ya, sepertinya ini hanya Canaanite, yaitu satu ayat dengan kontroversi, kontradiktif, kosok baline. Kalimat pertama bilang begini, kalimat kedua bilang lawan katanya. Ya, nah seperti semacam Canaanite. Bukan, ini nyambung. Dua kalimat ini nyambung, saudara. Ya, nah itu sebab saya tuliskan di sini, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ini yang pertama. Dalam bahasa Jawa, ing omai wong bener, bener loh. Tadi saya bilang, apa tadi saya bilang soal pikiran tadi, waras tadi? Bener. Kalau pikirannya bener, waras, ini. Ing omai wong, sing pikirane waras, ono rojo brono akeh. Amin. Di rumah orang yang pikirannya waras, benar, tunduk kepada Kristus, ada banyak harta benda. Rojo brono itu artinya harta benda. Ya, para kekasih, ini jaminan dari Tuhan. Pegang, ini perjanjian lama loh saudara. Kita hidup di perjanjian baru. Pernah saya kasih rumusnya, perjanjian baru adalah perjanjian lama ditambah bonus-bonus. Amin. Jadi kalau kita pegang perjanjian lama, di perjanjian baru ini, kita selain dapat ini, ayat 6a ini, dari Amsal 15, ada bonus-bonus yang lain. Ya, para kekasih, ini penting sekali. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, in the house of the righteous, there is much treasure. In the house of the righteous. Orang yang benar, righteous. Wong bener. Ya, akal pikirannya, akal budine waras. Di rumahnya orang itu pasti banyak harta benda. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan saya harus demikian. Supaya di rumah saya ada banyak harta benda. Demi nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya ingin. Dan saya sering kali menekankan pada jemaat yang saya layani. Saudara. Dan rumah-rumah tangga mereka mulai diberkati oleh Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja pada masing-masing beda. Tetapi itu janji Tuhan. Jelas, justru di masa pandemi mereka diberkati luar biasa. Amin. Tidak ada yang mustahil. Orang bilang, aduh masa pandemi aku harus mengikat pinggang. Ya, dulu pinggangku itu panjangnya itu 120 cm. Ya, aku sudah mengikat sampai jadi 50 cm. Sampai meh podol, meh pedot perutnya. Nah, ya. Tetapi kok nggak ada berkatnya? Ya karena kita tidak sesuai. Kita hanya mengikat pinggang fisik kita. Pikiran kita enggak. Ya, jadi kita belum punya pikiran yang benar. Makanya belum ada berkat.
Para kekasih, ini penting loh. Ini sangat serius saya bilang. Semua dimulai dari pikiran. Kalau pikirannya tidak waras, tidak benar, nggak ada berkat. Tapi kalau pikirannya benar, berkat melimpah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Para kekasih, saya akan tutup di sini. Bila saudara melihat gambar ini orang lagi apa, saudara? A. Tidur. B. Putus asa, patah hati. Atau C. Pusing. Ya, semuanya ABC. Ini orang. Ya, sampai pikirannya nggak beres, nggak benar, pikirannya bunek sekali. Ini bagian B. Tetapi penghasilan orang fasik, nah, tipikal orang fasik membawa kerusakan. Saudara, ini bagian ayat 6b. Ya, saudara, dalam bahasa Jawa kita baca, nanging pituwase wong duraka iku nekakake kerusakan. Kerusakan. Nekakake kerusakan. Coba. Pituwase wong duraka. Orang ndak bener itu dalam bahasa Jawa, wah ekstrim loh. Sebutannya duraka. Ekstrim banget, betul ya Ibu dan Bapak ya? Kalau dalam bahasa Jawa duraka ini ekstrim nggak? Wah nemen tenan ini, ya jero banget ini. Nah, jadi Anda dan saya harus tahu, orang fasik itu dalam bahasa Jawa wis entek-entekan dihina, duraka. Ya, jadi kita harus menjaga jemaat kita, pribadi kita, keluarga kita untuk tidak duraka. Ya, supaya apa? Tidak terjadi kerusakan. Orang nekakake kerusakan. Saudara. Nah, ini penting sekali dalam hidup kita. Dalam Alkitab bahasa Inggris mempunyai makna lebih dalam. But in the revenue of the wicked is trouble. Wah, kalimatnya lebih singkat tapi dalam ini. But in the revenue itu pendapatan, keuntungan, peredaran duit of the wicked, dari orang-orang jahat, orang-orang fasik, is trouble. Kerusakan di sini disebutkan sebagai trouble, masalah terus, ya, keprihatinan terus, prahara terus, celaka terus. Revenue-nya dia, keuntungannya dia, peredaran uangnya, semacam itu. Saya tulis perputaran uang. Revenue adalah perputaran uang. Saudara, dari orang fasik menimbulkan trouble, selalu trouble. Ya, kalau di gereja kita ada orang mengatakan, wah si X itu troublemaker dalam gerejaku. Si X adalah orang yang suka bikin masalah. Wah, kalau sampai si X denger ngamuk loh, saudara. Hati-hati loh. Ojo ngerasani wong ekstrim ngono. Ya, jadi kita harus tahu bahwa itu nggak baik. Kamu bikin trouble itu nggak baik. Ya itu yang tidak baik bakal terjadi sama kita orang. Bukan pada si X, tapi pada kita. Kita bukan troublemaker, tetapi kita menjadi sasaran trouble. Saudara. Selalu trouble dalam hidup, selalu trouble. Ayo minta kelepasan. Kalau kita meminta kelepasan dari Tuhan, niscaya Tuhan memberi kepada kita kelepasan. Sehingga revenue kita, penghasilan kita, peredaran uang kita. Saudara, apakah uang yang beredar? Di dalam ilmu ekonomi, ya saudara, ilmu giral, revenue adalah uang yang beredar satu dalam tiap hari, ya, namanya day revenue. Kalau bank itu uang satu hari saja, bank itu bisa untung sekian miliar dalam sehari semalam, ya, atau bank itu dalam sehari semalam bisa rugi sekian puluh miliar.
Jadi berarti saudara, revenue itu bagi bank itu sehari pun, ada juga sekarang istilahnya setengah hari. Half day revenue. Ya saudara, dalam ilmu perbankan. Nah, sebulan, bayangin sebulan. Wow, berapa duit? Itu peredaran uang. Kalau manajer keuangannya beserta dengan staf keuangan mereka tidak lihai memutar uang, tidak cekatan dan sigap, bank mereka bisa bangkrut dalam semalam. Ini revenue. Revenue. Saudara, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Kalau saudara seorang pebisnis, profesional, educator, guru, dosen, ibu rumah tangga, saudara harus minta. Tuhan tolong supaya peredaran perputaran uang hamba. Engkau berkati Tuhan. Karena sebenarnya kurang Tuhan. Tapi apa yang sedikit, seperti 5 roti dan 2 ekor ikan, hamba acungkan ke atas kehadirat-Mu. Tolong berkatilah. Supaya hamba mempunyai revenue, perputaran uang yang berkelimpahan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Sampai berlimpah-limpah, semua kenyang. Bahkan sisa 17 keranjang. Kok diam aja sih? Berapa keranjang? 12 keranjang. Para kekasih lihat. Itu revenue yang diberkati oleh Tuhan. 5 roti, 2 ekor ikan. Saudara. 5.000 laki-laki, belum wanita dan anak-anak, bisa 12.000, semuanya sudah ditawari lagi. Siapa yang mau tanduk? Tanduk itu bukan sungu gitu ya. Siapa yang mau tanduk itu artinya mau minta lagi. Ya, mau ronde kedua, makan. Sudah, saya. Ya, sudah, makan. Siapa lagi? Ini masih ada nih, siapa lagi? Saya. Kasih lagi. Tanduknya 3. Ya saudara. Nah, itu masih ada sisa. Saya mau tanya. Kenapa sama Tuhan dibikin sisanya 12 keranjang? Kenapa? Karena Tuhan mempunyai 12 murid. Jadi tiap-tiap murid sisanya dipanggul. Hati-hati ojo sampai ngelimpang. Gundul-gundul pacul. Nah, ojo sempelengan. Itu semua dipanggul, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ya, loh, dari mana? Oh, kamu nggak ikut sih, soalnya ada KKR di lereng gunung itu loh. Ini Tuhan membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini sisanya aku disuruh bawa pulang. 12 murid masing-masing dapat 1 bakul. Saudara yang kekasih, ayo kita minta supaya revenue kita, perputaran uang kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mencukupi bahkan berkelimpahan. Amin. Tuhan bisa membikin, Tuhan bisa membikin. Seberapa besar skala perusahaan saudara, produksi saudara, atau seberapa kecil skala perusahaan atau produksi saudara, no problem. Saudara bisa diberkati, mujizat terjadi, 5 roti dan 2 ekor ikan, hasilnya melimpah. Siapa percaya? Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sehingga kesimpulannya saya tulis. Bisnis atau pelayanan menjadi rugi. Kenapa? Karena revenue-nya jadi trouble. Banyak dapatnya, wah 1 bulan berapa puluh miliar. Konglomerat itu. Tetapi trouble. Masuk penjara, harus bayar ini, harus bayar itu, harus nyogok sana, nyuap sini. Wah, sudah melibatkan orang banyak. Sampai pejabat-pejabat pun ditangkap oleh KPK. Gara-gara pebisnis ini. Saudara, lihat. Trouble. Lain, selain skala besar. Suami atau istri dapat penghasilan banyak. Tetapi tidak di dalam kesucian, tidak dalam kebenaran. Uangnya dipakai untuk diong. Untuk having fun.
memuaskan hawa nafsu, di balik pasangan hidupnya, di balik dari keluarganya. Trouble. Saudara, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Ya, baik pebisnis, baik pelayan Tuhan, jangan sampai datang trouble, itu berarti rugi. Dan saya yakin kita semua diberi hikmat dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Allah, supaya kita boleh dijaga oleh kuasa urapan Roh Kudus. Saudara percaya demikian? Mari kita akan menyiapkan minyak urapan bersama-sama. Dan saya yakinkan Anda, pengurapan dan perjamuan kudus dalam kesempatan Bible Study GKG ini akan membawa khasiat yang dahsyat di dalam hidup kita. Silahkan dioleskan pada jari tangan Anda. Dan mari kita akan angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri pada jantung kita. Ya Allah Roh Kudus, hamba bersama para kekasih sangat sadar dan nyadar. Tidak mungkin kami melakukan pelajaran yang kami dengar ini. Tidak mungkin. Hanya bila kami diurapi oleh Roh Kudus-Mu saja, kami akan mampu, kami akan kuat. Kami tidak akan menjadi troublemaker dan kami tidak menjadi sasaran trouble. Kami mempunyai revenue yang diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa mengganggu berkat-berkat kami. Mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan selalu terjadi pada kekurangan kami. Sekarang izinkan hamba bersama para kekasih untuk mengoles dahi kami dengan minyak ini. Minyak yang biasa ini. Tapi ketika kami mengangkat dengan tangan kami, dan sekarang di dalam nama Yesus kami mengoles dahi kami. Katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku menumpangkan tangan kepalaku dengan minyak urapan ini. Allah Roh Kudus mengurapi aku, berlimpah-limpah, menyucikan aku, melayakkan aku, memakai hidupku, memuliakan aku, memberi kekuatan ajaib mulai dari saat ini. Dalam nama Yesus, aku diurapi oleh Allah Roh Kudus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau menjawab doa-doa kami, pengurapan ini Engkau berikan kepada kami luar biasa, mengatasi semua ketidakmampuan kami, menghabisi semua trouble kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.